Hari ini Intan mau membahas seorang penyanyi kelahiran tahun 1953, meninggal di tahun 1995. Tapi sampai detik ini lagunya masih didengar. Dia adalah Teresa Teng. Ayo, siapa teman-teman di sini yang masih ngedengerin lagunya Teresa Teng? Di video ini tak ceritakan awal karirnya itu kayak gimana, kenapa dia bisa setenar itu, kisah cintanya itu bagaimana. Nonton video ini sampai habis. Tajia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk kali ini dari KVN. Semangat! Makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message. Message-nya bisa berupa request, support seperti KFN ini tadi, ataupun pertanyaan yang nantinya bakal Intan bacakan di video berikutnya. Juga kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, ini open PO-nya untuk bulan ini itu Intan perpendek sampai tanggal 12, besok sudah selesai. Soalnya Intan dapat banyak chat dari teman-teman yang ngebeli, itu chatnya banyak banget, hampir separuh. Itu minta kaosnya ini dipakai waktu Sinja, jadi makanya bulan ini yang aslinya sampai tanggal 15 tak perpendek jadi tanggal 12 supaya teman-teman bisa pakai buat Sinja. Aslinya Intan nggak memprediksikan loh baju ini bakal dibuat Sinja sama teman-teman. Soalnya kalau untuk edisi Sinja itu benernya Intan rilis bulan kemarin, bulan Desember kemarin supaya nggak keburu. Tapi kalau misalkan teman-teman nonton video ini setelah tanggal 12 terus kepingin baju Jin Sewang ini, itu teman-teman bisa order bulan depan tanggal 1. Itu biasanya Intan open PO semua karakter Intan nyalain. Ini ada versi kemeja, ada versi polonya, untuk kaos oblong sendiri ada versi standar sama premium. Kalau teman-teman bingung apa sih itu bedanya, ini nih linknya ada di sini. Okay, let's start! Beberapa media sering bilang dimanapun Anda orang Tionghoa, Anda bisa mendengar lagu-lagu Teresa Teng. Memang Teresa Teng itu lagu-lagunya punya pengaruh yang kuat terhadap orang-orang Tionghoa. Bahkan Teresa Teng ini superstar paling awal yang dikenal oleh orang-orang Tiongkok setelah adanya reformasi dan era keterbukaan. Maksudnya apa sih era reformasi, era keterbukaan itu? Jadi setelah Partai Komunis ini memenangkan perang sipil, Intan pernah bahas satu video sendiri tentang perang sipil. Buat teman-teman yang kepingin tahu perang sipil, perang antara Mao Zedong dan Chiang Kai-shek, ini nih linknya, di video sudah Intan taruh juga. Yang menangkan Mao Zedong tuh ya, Mao Zedong itu make sistem pemerintahan tertutup dari dunia luar, budaya luar tidak boleh masuk, sampai lagu-lagu juga dibatasi. Yang boleh didengarkan itu lagu-lagu revolusioner yang lantang-lantang gitu. Lagu cinta-cintaan nggak boleh, itu termasuk kategori porno. Intan juga pernah bahas satu video sendiri tentang lagu di video Intan tentang mandu pop. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Tapi di akhir-akhir pemerintahan Mao Zedong itu kan sudah ada radio. Bisa loh lagunya Teresa Teng kan di Taiwan tuh bisa masuk ke Tiongkok lewat siaran radio karena sinyalnya itu nangkep. Nah makanya Teresa Teng itu superstar yang paling awal diketahui oleh Tiongkok. Intan langsung masuk ke masa kecilnya Teresa Teng. Nama kecil Teresa Teng itu Teng Li Jun. Dia lahir pada tanggal 29 Januari 1953 di Taiwan. Teresa Teng ini waktu kecil itu dia hidup dalam kemiskinan. Ayahnya Teresa Teng ini tentara yang pensiun di tahun 1957. Setelah pensiun, orang tuanya itu menghidupi Teresa Teng dan keluarganya dengan berjualan kue. Pada saat SD, Teresa Teng itu sekolah di Lichou, di Taiwan sana.
Di saat usianya Teresa Teng itu 6 tahun, Teresa Teng itu sudah belajar bernyanyi dengan kenalan ayahnya yang mengajar sebuah band di Angkatan Udara. Bakat dan hobi Teresa Teng ini itu sudah diketahui sejak dia masih kecil. Sejak Teresa itu masih kecil, sering ikutan lomba nyanyi dan sering menang juga dalam lomba nyanyi. Di tahun 1964, saat Teresa Teng itu usianya baru 11 tahun, dia dipercaya ngebawain soundtrack salah satu film produksi Shaw Brothers. Shaw Brothers itu industri perfilman yang legend banget itu guys. Intan juga pernah bahas satu video sendiri tentang Shaw Brothers. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Pada saat SMA, Teresa Teng itu memutuskan untuk berhenti sekolah. Dia mau fokus nyanyi supaya bisa mensupport finansial keluarganya. Keputusan Teresa Teng itu bukan keputusan yang nekat ya guys ya. Karena pada saat itu Teresa Teng itu sudah mendapatkan tawaran dari Yujo Record untuk nyanyi, dan itu keputusan yang diambil itu sangat tepat karena sejak mengambil keputusan tersebut karirnya Teresa Teng itu merangkak naik. Sampai Teresa Teng itu dikenal di berbagai negara. Di tahun 1970, Teresa Teng itu merilis lagu dari berbagai bahasa. Salah satunya ada loh, lagu bahasa Indonesianya Teresa Teng ada. Satu album sendiri tuh. Itu semua kenangan lama. Nah, sekarang kita masuk ke part yang paling seru. Bagaimana lagu-lagu Teresa Teng bisa menembus pasar RRC, menembus pasar mainland China. Intan bilang RRC atau mainland China, jadi Intan nggak bilang China doang. Kenapa? Karena Taiwan itu dia juga China. Taiwan itu bilang bahwa dia itu Republic of China, tapi dia bukan bagian dari RRC, bukan bagian dari mainland China. Jadi karena sama-sama China-nya, untuk membedakan, Intan bilang kalau Taiwan ini ya Taiwan, terus kalau yang RRC itu ya RRC atau mainland China. Jadi Intan nggak bilang China doang. Kenapa saya kok bisa kayak gitu, membingungkan kan ya statusnya. Ini juga Intan pernah bahas ketegangan antara Taiwan dan mainland China. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Bagaimana lagunya Teresa Teng yang notabene orang Taiwan menembus mainland China itu cukup kontroversial. Lagunya Teresa Teng masuk di tahun 1974, masih kepemimpinan Mao Zedong, di mana pada saat itu pemerintahannya yang tadi Intan bilang tertutup, lagu-lagu itu dibatasi. Lagu Teresa Teng ini ketangkap oleh sinyal radio. Teman-teman coba bayangkan kalau teman-teman hidup di era itu. Pada saat itu teman-teman itu tiap hari didengerin lagunya itu yang lantang-lantang, lagu-lagu revolusioner sejenis Julai Puyan Tulitiran Mena, kayak gitu. Terus tiba-tiba teman-teman itu ngedengerin suaranya Teresa Teng yang begitu halus, begitu lembut. 你问我爱你有多深 Lagu tadi itu judulnya Yue Lang Tai Biao Wo De Xin. Itu adalah salah satu lagu asing paling awal yang tiba di mainland. Itu hal baru di telinga orang-orang mainland sana. Mereka yang biasa ngedengerin musik keras, musik lantang-lantang, terus ngedengerin lagunya Teresa Teng itu langsung, waduh, ini orang ini siapa ya? Taiwan sama mainland China itu kan hubungannya nggak baik. Kemudian Taiwan itu melakukan perang psikologis gitulah ya istilahnya kepada mainland China. Lagu Teresa Teng itu diledakkan dari pengeras suara yang menghadap ke laut dari Pulau Kinmen dengan volume yang besar banget. Menurut Xinhua News, banyak warga itu yang nekat mendengarkan lagu Teresa Teng sampai rela masuk penjara. Jadi bayangkan Teresa Teng itu sudah mengantarkan banyak orang tuh ke penjara. Teresa Teng fever ini tidak bisa lagi dibendung di mainland, tidak bisa dilarang lagi. Sehingga setelah pemimpinnya ganti ke Deng Xiaoping di tahun 1976 ya,
Deng Xiaoping pun menghapus perintah tentang pembatasan musik. Bersamaan dengan kebijakannya Deng Xiaoping itu juga berbanding terbalik dengan kebijakannya Mao Zedong. Karena Mao Zedong itu pemerintahannya tertutup. Kalau Deng Xiaoping pemerintahannya itu terbuka. Deng Xiaoping ini salah satu tokoh Tiongkok yang ikut andil dalam menjadikan Tiongkok sekarang ini jadi negara terkaya di dunia. Gimana Deng Xiaoping itu bisa merubah Tiongkok dari negara yang nyaris termiskin di dunia sampai sekarang Tiongkok menjadi negara yang superpower. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Deng Xiaoping, ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Deng Xiaoping sama Teresa Teng itu marganya sama-sama Teng. Sampai ada istilah kalau siang Tiongkok itu dipimpin oleh Deng Xiaoping, kalau malam Tiongkok itu dipimpin oleh Teresa Teng. Karena kebiasaan orang-orang Tiongkok pada waktu itu malam hari itu ngedengerin radio, yang mana radio itu selalu ada lagunya Teresa Teng. Teresa Teng ini terkenal di seluruh dunia. Konsernya itu sampai di Amerika, di Perancis, tapi Teresa Teng tidak pernah konser di mainland China. Nah, meskipun penggemar di mainland China itu banyak banget. Ya, ini masuk akal ya, bisa dipahami. Soalnya negaranya Teresa Teng, Taiwan, sama mainland China kan lagi tegang tuh, takut kenapa-kenapa, iya kan? Teresa Teng itu karirnya itu terus naik. Attitude-nya juga bagus, itu juga bebas dari skandal-skandal. Teresa Teng ini sangat menjaga karirnya sampai ketemu sama pacarnya yang keempat, pacar keempat yang diketahui oleh publik. Ini Teresa Teng masih sih, image-nya masih bagus, tapi agak berubah sedikit. Kayak gimana? Tak ceritain satu-satu ya. Mulai dari pacar pertamanya Teresa Teng yang diketahui oleh publik. Di tahun 1971, Teresa Teng itu berkenalan dengan Lin Zhenfa yang merupakan bos kertas Malaysia. Tapi sayang, di tahun 1976, Lin Zhenfa ini meninggal. Teresa Teng itu sedih banget sampai dia itu ngebikin lagu yang judulnya Goodbye My Love. Goodbye my love，我的爱人再见。 Pada saat Teresa Teng ngebawain lagu Goodbye My Love, awal-awalnya itu Teresa Teng itu terbawa banget ya perasaannya sampai meneteskan air mata. Pernah sekali peristiwa Teresa Teng itu nyanyi Goodbye My Love itu pakai baju pengantin. Di situ dia juga menitikkan air mata. Kemudian yang kedua pacarnya adalah Jackie Chan. Pacaran sama Jackie Chan ini itu ditutupi guys, nggak ada media yang tahu. Sampai akhirnya kemarin loh, barusan aja Jackie Chan ini ngerilis biografi. Judulnya Jackie Chan Never Grow Up, Only Get Older. Di situ Jackie Chan ini mengakui kalau dia pernah pacaran dengan Teresa Teng. Nah, kenapa kok putus? Netizen itu mulai berspekulasi. Karena Jackie Chan itu kan playboy itu ya. Di tahun 1982, Jackie Chan itu harus menikahi Joan Lim yang saat itu lagi hamil. Untung-untung itu Joan Lim itu dinikahi. Elaine Ng model itu ya, itu dihamili tapi tidak dinikahin tuh. Makanya netizen itu berspekulasi, jangan-jangan putus dari Teresa Teng karena dia sudah menghamili si Joan Lim ini. Tapi kalau Jackie Chan ini sampai nulis Teresa Teng di buku biografinya, berarti dia bangga loh pernah pacaran sama Teresa Teng, iya kan? Keluarga dari Teresa Teng ini malah marah-marah setelah nama Teresa Teng itu disebut-sebut di biografinya Jackie Chan ini. Pada tahun 1981, Teresa Teng ini bertemu dengan Beau Kuok. Oh, Beau Kuok ini bukan miliarder lagi guys, dia multimiliarder, keluarga yang sangat terpandang. Dia punya hotel Shangri-La. Nah, pas mau tunangan, keluarganya Robert ini, dia kan keluarga terpandang dulu ya. Dia nyuruh Teresa Teng itu berhenti bernyanyi, berhenti nulis buku biografi. Nyuruh Teresa Teng lepas kontraknya, full jadi istrinya Beau Kuok. Dan ya udah jadi ibu rumah tangga yang baik. Di saat karirnya Teresa Teng lagi naik daun, Teresa Teng lagi cantik-cantiknya, lagi dipuja-puja banyak orang di seluruh dunia, Teresa Teng keberatan dengan persyaratan tersebut.
yang namanya artis itu kan deket banget ya sama skandal-skandal, terus kehidupan-kehidupan malam. Nah, keluarganya si cowok ini itu nggak mau kalau Teresa Teng itu nggak ngelepas karirnya, makanya akhirnya mereka pun tidak jadi nikah. Sekarang ke pacar keempatnya Teresa Teng. Nah, ini yang bikin buat ini. Di tahun 1989, Teresa Teng itu ketemu dengan seorang lelaki yang 15 tahun lebih muda dari dia. Namanya Gregory Paul Puel Stefano. Namanya kok nama asing ya, memang dia itu bule orang Paris. Pada saat itu Paul berusia 21, sedangkan Teresa berusia 36 tahun. Teman-teman bisa membayangkan kalau mantan-mantannya Teresa Teng yang pertama itu bos kertas, terus Jackie Chan, terus yang ketiga malah multimiliarder. Lah ini kan beda kelas ya. Lagi pula dari usianya aja udah jauh, 15 tahun. Image Teresa Teng yang merupakan cewek mahal, cewek anggun, difoto pakai bikini. Apa keluarganya setuju Cek Intan? Nggak setuju dong, tapi gimana lagi? Orang tuanya juga nggak bisa apa-apa. Nasehatin orang bucin itu guys, tingkat kesulitannya itu setara sama nyebokin anaconda. Pada bulan Mei 1995, Teresa Teng dan pacarnya si Paul itu berlibur ke Thailand. Di mana pada tanggal 8 Mei diberitakan Teresa Teng meninggal karena asma. Kronologisnya kayak gimana? Jadi di tanggal 8 Mei itu Teresa Teng itu teriak-teriak mama, mama gitu ya. Si Paul ini tidak tahu ada di mana, nggak tahu. Pokoknya pada saat kejadian Paul itu tidak ada di hotel. Orang-orang hotel kan pada panik kan. Loh kok ada ini cewek lagi sekarat gitu ya. Teresa Teng dikasih pertolongan pertama dan langsung dilarikan ke rumah sakit yang terdekat. Di sana Teresa Teng ditangani oleh dokter Sumis, yang mana dokter Sumis itu juga mengabarkan kematiannya Teresa Teng. Oke, sekarang Intan balik ke Paul. Paul tadi itu kan tidak ada di lokasi kejadian waktu Teresa Teng sekarat. Begitu Paul datang ke hotel, orang hotel itu ngasih kabar ke Paul, tadi pacarmu itu sekarat loh, dibawa ke rumah sakit loh sekarang. Paul itu kayak ya bodoh amat. Paul itu masuk ke kamarnya, bahkan tidur di kamar hotel tersebut. Sampai akhirnya polisi itu mengetuk pintu dan mengabarkan kematian Teresa Teng. Teresa Teng ini kan penyanyi terkenal di seluruh dunia nih ya. Kematiannya tentu dong mengagetkan pers, mengagetkan dunia. Apalagi ini kejadiannya di Thailand. Wong Teresa Teng aja di Amerika, di Perancis aja sudah terkenal. Tentu saja kematiannya Teresa Teng itu mengundang reporter-reporter datang untuk meliput dia. Ada seorang reporter, dia melihat ada tanda merah yang jelas di sisi kiri leher sampai dahi Teresa Teng, dan ada tanda lubang jarum dan bintik-bintik merah antara bagian bawah telinga kiri dan leher, sehingga banyak media itu mempertanyakan kematiannya Teresa Teng ini karena KDRT atau karena memang dari sononya. Kan pernah nih ya, Intan sendiri pernah sih bangun tidur gak ada apa-apa, padahal tiba-tiba badan itu biru-biru sendiri, merah-merah sendiri. Itu kan pernah terjadi, entah itu apa, Intan juga nggak tahu karena Intan nggak ngerti kedokteran. Itu bisa saja karena itu juga bisa, bukan karena KDRT. Kejanggalan ini itu tidak bisa diselesaikan dengan jelas. Kenapa? Karena keluarga Teresa Teng menolak untuk autopsi. Pemakaman Teresa Teng itu menjadi pemakaman terbesar kedua yang disponsori oleh negara. Yang pertamanya itu pemimpin Taiwan, yaitu Chiang Kai-shek. Ada lebih dari 200.000 orang berbaris di luar rumah duka itu menunggu untuk memberikan penghormatan terakhir buat penyanyi kesayangannya tersebut. Jadi sampai akhir hayatnya Teresa Teng ini tidak pernah menikah. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin atau mau berdiskusi seperti biasa, silakan coret-coret di komen.
Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.